terus menambahkan karate plus boroni ya, itu sebanyak 100-500 gram per pokok. Ini untuk cegah ya banyaknya kejadian seperti gugurnya atau rontoknya bunga ataupun buah. Untuk tanaman-tanaman buah ini program pemupukan itu tidak bisa parsial atau ketika menjelang berbuah atau menjelang berbunga baru kita aplikasikan pupuk, tidak. Tapi program pemupukan itu kita harus rencanakan dan kita harus lakukan untuk 1 tahun penuh untuk 12 bulan tadi ya, minimal program pemupukan itu bisa diulang tiap 3 bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi bersama saya Agus Garisman. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial kami, baik itu yang bertanya pada saat video jelajah tani ataupun pada video bicara tani. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Putu Widias Madi yang bertanya melalui channel YouTube. Beliau bertanya, tolong buatkan video SOP perawatan durian dari fase vegetatif sampai generatif dengan pupuk Mutiara. Baik, untuk Bapak Putu, nanti sarannya kami tampung, nanti kami akan segera membuatkan video tersebut. Tapi minimal sebagai informasi untuk program pemupukannya, minimal sih yang perlu sahabat Mutiara perlu ketahui adalah biasanya ketika fase vegetatif kita ada program pemupukan selama 1 tahun itu. Yang pertama adalah memakai NPK Mutiara, kurang lebih dosisnya 50-400 gram ya per pokok, ditambahkan dengan karate plus boroni sebanyak 25 gram sampai 125 gram per pokok. Itu program pemupukannya bisa diulang selama 3 bulan sekali ya. Jadi selama 1 tahun itu bisa dilakukan pemupukan sebanyak 4 kali. Tapi kalau untuk generatif sudah mulai atau bersiap untuk menghasilkan buah, nah bisa menambahkan NPK Mutiara 16 ataupun Mutiara Grower sebanyak 500 gram sampai 2 kilo ya per pokoknya. Lihat situasi di lapangan dan besar kanopi juga. Nah, jangan lupa untuk terus menambahkan karate plus boroni ya sebagai unsur hara kalsium nitratnya itu sebanyak 100-500 gram per pokok. Ini untuk mencegah ya banyaknya kejadian seperti gugurnya atau rontoknya bunga ataupun buah seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti untuk Bapak Putu bisa download brosur ini di aplikasi Petani Cerdas ya, yang Bapak bisa download di Play Store. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Bapak Bobby Manik yang bertanya di channel YouTube kami juga. Beliau bertanya, gimana takaran pemberian pupuk jahe ya? Waktu itu mungkin ada jelajah tani bersama Kang Rijal Habib. Pemberian pupuk jahe itu secara sederhana Bapak Bobby itu bisa memberikan pada saat pupuk dasar itu bisa memberikan SS Amopos sebanyak 200 kilo per hektar, ditambahkan dengan NPK Mutiara 1616 sebanyak 50 kilo per hektar. Nah, ketika usia jahenya sudah 2 bulan sesudah tanam, Bapak Bobby bisa memberikan pupuk NPK Mutiara 1616 sebanyak 200 kilo per hektar, ditambah karate plus boroni sebanyak 100 kilo per hektar, ditambah dengan subur kali butir sebanyak 50 kilo per hektar. Nah, nanti terakhir ketika usia tanamannya 5 bulan sesudah tanam, Pak Bobby bisa menambahkan NPK Mutiara Profesional ataupun Mutiara Grower 15920 sebanyak 100 kilo per hektar, ditambah dengan karate plus boroni sebanyak 150 kilo per hektar, ditambah dengan subur kali butir sebanyak 200 kilo per hektar. Mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak Bobby. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya ada Bapak Imron Rosadi ya, sama bertanya melalui channel YouTube juga. Beliau bertanya, daun cabai saya keriting daunnya. Baik, untuk Pak Imron, pertama ya mungkin kami juga kurang jelas ini keriting daunnya seperti apa, karena banyak sekali penyebab daun cabai itu bisa menjadi keriting.
Yang pertama mungkin bisa disebabkan oleh serangan hama seperti trips ataupun tungau yang bisa menyebabkan daun cabai itu menjadi keriting. Yang kemudian juga kalau misalnya ada seperti kutu kebul atau Bemisia tabaci juga, kalau dia menyerang itu bisa membawa vektor virus seperti Gemini virus, ya udah keriting. Selain itu juga daun cabenya juga bisa sampai kuning atau klorosis. Nah itu terkena virus Gemini itu juga bisa keriting. Tapi kalau misalnya Bapak perhatikan dan Bapak teliti tidak ada trips, tidak ada tungau ataupun bukan disebabkan oleh Gemini virus, terutama kejadiannya misalnya di daun-daun pucuk, ya ada keriting dan agak kuning daunnya, itu kemungkinan juga kekurangan unsur hara mikro, terutama unsur hara zinc ya atau Zn. Nah untuk zinc atau Zn solusinya adalah Bapak Imron bisa rutin memberikan aplikasi secara foliar atau secara semprot ya, yaitu Merauke Vitoplex ya, dengan dosis atau konsentrasinya sebanyak, kalau memakai tangki 20 liter itu bisa memakai Merauke Vitoplex kemasan 2,5 gram ya, yang satu sasetnya. Tetapi jika menyemprotnya melalui mesin atau ya satu drumnya misalnya 200 liter, itu bisa memakai Merauke Vitoplex-nya yang satu saset 25 gram. Nah, bisa diaplikasikan dengan pupuk foliar lain atau bahkan bisa dengan misalnya aplikasi bareng dengan pestisida. Interval aplikasinya bisa, kalau parah itu bisa seminggu atau 10 hari sekali ya. Tapi kalau misalnya agak reda itu bisa 2 minggu sekali. Mudah-mudahan jelas ya Pak Imron. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Erian yang sama bertanya juga di channel YouTube. Beliau bertanya, waktu itu ada jelajah tani ya, video jelajah tani yang menanyakan program pemupukan yang ada di brosur kami itu apakah pemupukannya cocok untuk musim hujan atau musim kemarau. Ya sebetulnya program pemupukan yang kami buat yang ada di brosur itu sebetulnya semuanya adalah program pemupukan standar Pak, baik dilakukan pada saat musim hujan ataupun pada musim kemarau. Intinya itu bisa dilakukan pada kedua musim tersebut. Ya memang kalau kenyataannya di lapangan kami biasanya suka ada menambahkan sesuatu, mengurangi sesuatu tergantung kondisi di lapangan juga. Contoh kalau misalnya hujan juga terlalu banyak, kemungkinan unsur hara yang mengandung pupuk yang mengandung unsur hara seperti nitrogen kita agak kurangi gitu kan. Tapi kalau misalnya musim kemarau ya bisa gitu kan, nitrogennya juga agak banyak. Tetapi jangan lupa ya pupuk Karate plus Boroni tetap harus dipakai karena untuk menambahkan unsur hara makro sekunder seperti kalsium ini sangat jarang dilakukan oleh petani, padahal kalsium ini juga penting untuk penebalan dinding sel, jadi supaya ke shelf life-nya juga agak kuat dan daya tahan terhadap penyakit juga bisa lebih toleran seperti itu. Mudah-mudahan jelas Bapak Eri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Diwan yang bertanya di channel YouTube juga. Beliau bertanya, Assalamualaikum, saya Diwan di Tasik mau bertanya, kalau untuk padi yang sawah sepanjang masa tanamnya ada air, bagaimana cocoknya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk Pak Diwan, tentu sebetulnya ya justru dengan adanya air sepanjang tahun berarti ya bisa gitu kan untuk menanam padi, karena beberapa sawah atau padi yang dibudidayakan kan kebanyakannya juga sistemnya tak ada hujan ya, atau menunggu hujan, atau nantinya ketika ada kemaraunya kan biasanya diselang dulu atau ada berak dulu. Tapi kalau misalnya Bapak Diwan mau sepanjang tahun itu padi ya tidak masalah. Yang paling penting adalah pengaturan irigasinya kan, airnya gitu ya. Memang padi setiap hari digenangin air juga tidak baik ya, karena itu perlu adanya penggenangan dan penyusutan, karena kalau terus digenangi juga ya tentu kurang baik juga untuk pertumbuhan padinya.
Tapi kalau misalnya digenangi, misalnya 5 hari, kemudian nanti digenangi 4 hari, ya tentu akan lebih baik dibandingkan jika tergenang terus sepanjang tahun seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Diwan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Venturi yang bertanya dari Facebook. Beliau bertanya, salam Mutiara Bos Yayan. Oh, mungkin ini bertanya di episode Bicara Tani ya, waktu ada di Saungkai. Salam Mutiara Bos Yayan, izin bertanya, apabila tanaman durian telah berusia 5 tahun dan siap dibuahkan, apakah bisa menggunakan ZPT Paclobutrazol untuk memacu fase generatif atau berbuah saat off season seperti tanaman mangga? Terima kasih. Baik Ibu Venturi, ya sebetulnya kalau kebijakan menerapkan SOP pemupukan ataupun apa yang mau ditambahkan sebetulnya itu tergantung kebun atau pemilik sendiri. Tapi kalau misalnya bertanya ke kami, ya kami sarankan mungkin lebih baik dihindari. Karena faktanya di lapangan kalau memang tidak terbiasa dan tidak mengerti akan penggunaan bahan tersebut, kebanyakan kebun adalah tanamannya mati ketika sesudah mengaplikasikan barang tersebut seperti itu. Karena memang memacu, tetapi sesudahnya tanaman itu banyak yang mati seperti itu. Tapi ya terserah ke ibu sendiri gitu kamu seperti apa. Tapi faktanya di lapangan ya ada beberapa yang menghindari penggunaan seperti itu. Ya pada awalnya memang terlihat subur sekali, banyak buah dan seperti apa keluar, tapi ternyata berikutnya tanaman itu jadi merana. Bahkan ada beberapa kasus yang mati seperti itu. Tapi mungkin ibu bisa tanyakan lagi kepada kebun-kebun yang berhasil mungkin menggunakan itu. Selama ini sih kami belum ya menjumpai yang berhasil menggunakan barang tersebut seperti itu. Jadi lebih baik pembuahan off season seperti itu memang ikuti ritme alam saja ya. Kalau misalnya Ibu Venturi ini saya kurang tahu lokasinya ada di mana. Intinya sih durian itu kan butuh ada masa kering ya, ada masa kering. Nah tergantung juga ini kan masa kering yang ada di Indonesia ini kan dipengaruhi oleh tipe iklim hujannya. Kebetulan kalau misalnya kayak di daerah Indonesia itu ada 3 iklim hujan ya. Satu adalah monsun ya, seperti daerah Jawa Barat ya, daerah selatan dari ekuator. Kemudian untuk daerah ekuator seperti daerah mulai dari Sumatera Barat, terus kemudian ke arah timurnya kayak Balai Karangan dan sekitarnya, Pontianak dan lain-lain. Nah itu kan tipenya tipe ekuator, di mana musim keringnya bisa ada terjadi 2 kali selama 1 tahun. Otomatis nanti kan bisa ada panen banyak dan panen sedikitnya, tapi minimal kan ada bisa keluar buah dan panen setahun 2 kali. Tapi kalau misalnya di daerah selatan ya ikuti alam saja, ikuti irama alam yang mungkin ya hanya kering ya di bulan-bulan seperti biasa gitu, di bulan-bulan seperti Agustus, September, di bawah itulah ya, meskipun sekarang agak kurang bisa ditebak ya dengan kondisi saat ini gitu, seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya Ibu Venturi. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Amar Kurniadi yang bertanya di Facebook. Beliau juga bertanya di video Bicara Tani waktu di Saungkai. Salam sehat selalu Kang Iwan, ya maksudnya pemilik kebunnya. Izin bertanya, boleh diinfo berapa kurang lebih biaya perawatan yang dikeluarkan per pohon durian per tahun? Hatur nuhun Kang. Ini pertanyaan dari Pak Amar. Baik Pak Amar, tadi ada titipan dari Pak Iwannya sendiri yang melalui Kang Yayan. Itu di beliau itu untuk tahun pertama dan kedua itu kurang lebih di luar bibit ya, ini adalah kurang lebih 400.000 ya per tahun. Kemudian di tahun berikutnya atau tahun ketiga ke atas ya mungkin karena ya makin besar juga tanamannya, perawatan juga mungkin ada bertambah ya, kurang lebih bertambah menjadi 500.000 ya per pokoknya per tahunnya. Nah ini kemungkinan bisa ada bertambah lagi sesuai iring pertambahan usianya, tapi rata-rata di sana kan usia duriannya adalah kurang lebih 3 tahun 4 tahunan lah seperti itu Pak Amar ya. Mudah-mudahan jelas ya Pak Amar. Kemudian ini ada yang bertanya Pak Asep
pembibitan yang bertanya dari Facebook. Beliau bertanya, salam dari Banyumas Om, mau tanya berapa jarak tanam durian di Saung Kai dan bagaimana cara menanggulangi penyakit busuk batang pada durian yang biasa menyerang di fase vegetatif durian. Terima kasih. Baik, beliau juga bertanya, Pak Asep juga bertanya di video Bicara Tani, waktu itu Kang Yayan yang menjadi pemandunya bersama Pak Iwan sebagai pemilik kebun di Saung Kai. Menurut Pak Iwan sih jarak tanam yang beliau praktekkan di kebunnya adalah 8 meter dikalikan 8 meter. Yang pada standarnya adalah 8 ataupun bisa ada 10 meter kali 10 meter. Jadi kalau 1 hektar atau 10.000 meter persegi mungkin ya ada yang sampai populasi 1 hektar itu adalah 100 pokok ya durian. Nah, untuk pencegahan penyakit busuk batangnya itu seperti apa? Biasanya sih standarnya mungkin aplikasi pencegahan atau preventifnya pertama adalah memakai bubur bordok ya. Bubur bordok itu bisa dibuat dengan pencampuran ya kurang lebih kapur itu 1 kilo ditambah dengan terusi atau CU-nya tembaga itu sebanyak 100 gram untuk setiap mungkin per 5 liter lah, atau bisa dicek bisa agak encernya berapa, nanti bisa tinggal dioleskan ke batang duriannya. Ya, selain itu juga preventifnya tentu harus menggunakan fungisida ya untuk mencegah penyakit tersebut. Terutama ya harus hati-hati ketika musim hujan ya, mungkin harus lebih ekstra memperhatikannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Lukman Syah yang bertanya di Facebook. Nah, ini beliau bertanya mengenai alpukat di video Bicara Tani sebelumnya. Beliau bertanya berapa jarak tanam yang dipraktekkan di kebun tersebut. Baik, untuk alpukat jarak tanam standarnya sih sebetulnya ada yang pakai 5 meter dikalikan 5 meter, tapi di kebun yang waktu itu Bicara Taninya dipandu oleh Mas Denny Purwanto, kebetulan dipraktekannya adalah yang idealnya menurut petani pemiliknya adalah 6 kali 6 ataupun 6 kali 7 meter ya, 6 kali 6 ataupun 6 kali 7 meter. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Heri Prayanto yang bertanya di Facebook. Beliau bertanya, yang bagus pupuk apa untuk alpukat? Nah, sebetulnya Pak, untuk program pemupukan alpukat ini sudah kami buat program pemupukan standarnya, baik itu alpukatnya sebelum menghasilkan atau vegetatif dan ketika sudah memasuki generatif ataupun sudah menghasilkan. Nanti Bapak bisa cek lebih lengkapnya itu di di aplikasi Petani Cerdas. Nanti kalau Bapak bisa download di Play Store aplikasi Petani Cerdas, nanti Bapak bisa cek di situ program pemupukan untuk tanaman buah alpukat. Tinggal di-download saja untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Andri Armando yang bertanya melalui Facebook. Bagaimana mengatasi tanaman yang mengalami berhenti masa pembuahan? Pupuk alpukat apa yang harus diberikan? Apakah perlu perlakuan pupuk semprot juga? Baik, sebelumnya Pak Andri, kalau kami misalkan ditanyakan seperti itu, tentu kami akan bertanya juga untuk mengidentifikasi masalah. Apakah ada masalah di media tanam, di kebun, di iklimnya, atau sudah sesuaikah lahannya dengan jenis tanaman yang ditanamkan. Tapi kalau misalnya udah cocok, misalnya pupuk apa yang sudah dipakai sebelumnya dan program pemupukannya seperti apa. Karena untuk tanaman tahunan ataupun tanaman-tanaman buah ini, program pemupukan itu tidak bisa parsial atau ketika menjelang berbuah atau menjelang berbunga baru kita aplikasikan pupuk, tidak. Tapi program pemupukan itu kita harus rencanakan dan kita harus lakukan untuk 1 tahun penuh untuk
12 bulan tadi. Ya minimal program pemupukan itu bisa diulang tiap 3 bulan sekali. Nah, kalau misalnya untuk pembuahan sendiri, berarti kan unsur hara yang lebih diutamakan di sini atau unsur hara yang lebih penting, bukan berarti yang lain tidak penting, yang harus porsinya lebih banyak itu tentu adalah kalium, kalsium, dan boron ya, untuk unsur haranya, baik makro dan mikronya. Tapi unsur hara yang lain seperti nitrogen, fosfat, ya terus kemudian zat besi, mangan, seng, seperti itu juga diperlukan, tetapi mungkin porsinya yang lebih sedikit. Jangan terlalu banyak nitrogen ketika fase pembuahan seperti ini, karena nanti tentu akan mengganggu penyerapan kalsium dan kalium juga, terutama jika nitrogennya dalam bentuk amonium seperti itu. Tapi kalau misalnya perlukah ada perlakuan pupuk semprot, silahkan bisa dipakai ya foliarnya, tetapi tentu yang harus banyak itu porsi yang masuk adalah melalui tabur ya, atau program pemupukan yang tadi kita rencanakan untuk 1 tahun itu. Tapi kalau untuk pupuk apa yang harus dipakai dan berapa banyak, nanti Bapak bisa juga cek di aplikasi Petani Cerdas ya, Bapak bisa download di Play Store. Sahabat Mutiara, demikian Q&A edisi pada kali ini. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Merauke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Merauke Tetap Jaya, Merauke Tetap Jaya. Bagi sahabat Mutiara yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, terus jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.